Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat ya? Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa mulai. Mungkin ada yang tidak hadir ke pertemuan kali ini. Siapa yang tidak hadir ke pertemuan hari ini? Hah? Topik. Siapa lagi? Mungkin ada Topik Hidayat ya. Nah, sebelum kita memperdalam atau melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya bangku yang dudukkan diisi. Jadi yang di belakang seperti Taufik Hidayat ini silakan maju ke depan agar pembelajaran kita itu lebih enak atau lebih Bapak itu lebih enak mandangnya gitu. Jadi kalau seperti ini seperti kelas yang kosong gitu. Silakan Taufik, saudara Umam, saudara Taufik, Putri Waidah, silakan masuk maju ke depan agar pembelajaran kita lebih enak, lebih tentram. Ya. Jadi Bapak harap yang di depan dengarkan atau lebih fokus dalam pembelajaran. Kita sekarang memasuki pembelajaran yaitu adab bertamu. Adab bertamu. Mungkin ada yang tahu apa adab bertamu? Adab bertamu. Ketika lagu kita saat ketika lagu seorang melawat atau tamu atau tingkah laku kita saja. Ada yang lain? Ada bertamu. Sudah ya. Kemarin sekarang kita membahas tentang adab bertamu. Kemarin kita sudah minggu yang lalu sudah mempelajari tentang akhlak terpuji. Mungkin masih ada yang ingat tentang akhlak terpuji. Mungkin Taufik masih ingat akhlak terpuji. Akhlak yang baik. Juli, akhlak terpuji. Akhlak yang baik, akhlak yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian harus lebih dipelajari lagi tentang akhlak terpuji yang telah disampaikan minggu kemarin. Jadi kita sekarang masuk ke dalam pembelajaran yang bertamu, di mana saat kita bertamu itu harus mengutamakan adab. Jadi anak-anak sekalian, saat kita bertamu itu jangan semena-mena menggunakan hal-hal yang tidak baik. Saat bertamu kita mengutamakan niat kita terlebih dahulu, lihat apa tujuan kita, niat yang lebih baik terhadap bertamu tersebut. Jadi Bapak sebelum kita masuk lebih dalam, Bapak sudah menyiapkan media chat, dan di mana isinya ada sejumlah langkah-langkah maupun pengertian adab bertamu maupun bertamu. Mungkin saudara Taufik dan membantu Bapak ke depan untuk menempel. Jadi anak-anak sekalian, saat kita bertamu itu sangat diperlukan adab, karena dalam Islam juga menganjurkan untuk mengutamakan adab terlebih dahulu sebelum kita bertamu agar lebih enak atau lebih tentram dalam jasa berbicara terhadap tuan rumah yang kita cintai atau kita temui. Di sini Bapak sudah menyediakan media chat
Dan isinya ada langkah-langkah, yang dimana langkah-langkah tersebut anak-anak harus menanam dalam diri anak-anak tersebut agar di sini ada pengertian bertamu, di mana ialah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka membahas silaturahmi. Ada saat bertamu dalam pengertiannya yaitu berkunjung, di mana kawan-kawan saat bertamu seperti Umam berkunjung ke rumah Taufik, seperti Juli berkunjung ke rumah Ummu, atau Ummu kembali berkunjung ke rumah Bilani. Itu yang dinamakan bertamu. Tentu saja bertamu memiliki tujuan terhadap tuan rumah. Seperti tujuan Taufik ini harus udah ada tujuan, bermaksud apa bertamu ke rumah Ummu. Seperti Ummu ini bertamu ke rumah Taufik, tujuannya apa? Mengerjakan tugas, minta ada perlu keperluan lain, seperti itu. Jadi kita bertamu harus mempunyai tujuan. Kalau orang bertamu tidak punya tujuan, itu belum ada. Maling saja ini bertamu lumayan itu ada tujuannya kan? Ya kan? Itu tujuannya mencuri. Jadi anak-anak tidak baik dengan contoh maling saat bertamu. Karena maling bertamu itu menghabiskan harta tuan rumah ya kan? Tapi dalam Islam bertamu ialah menyambung persaudaraan. Jadi kawan-kawan saat bertamu itu menyambung persaudaraan. Seperti Taufik dengan Umam menyambung lebih memperdalam saudara, dengan silaturahmi yang baik agar lebih lama. Di mana langkah-langkah? Di sini kita sudah masuk langkah-langkah bertamu. Langkah-langkah ada bertamu. Yang pertama berkunjung dengan niat yang baik. Jadi anak-anak sekalian, saat kita ingin bertamu ke rumah teman kita, jadi kita harus mempunyai niat yang baik. Bukan kita niat mengacaukan atau mau ribut lah, mau gimana ya. Pokoknya tidak baik lah. Niat kita harus yang baik seperti kita ingin mengerjakan tugas. Itu kan niatnya sudah baik. Jadi, dan juga yang kedua, memperhatikan waktu. Saat kita bertamu, itu harus memperhatikan waktu. Jangan semena-mena kita jam 1 malam nih gabut bertamu ngomong jam 1 malam. Itu udah bukan waktunya bertamu. Jadi dalam Islam itu tidak baik saat bertamu di tengah malam jam 1 maupun subuh jam 3. Itu tidak baik saat kita ingin bertamu. Seperti kita ingin bertamu pagi dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam itu masih wajar. Sebelum itu, sesudah itu sudah bukan ada bertamu. Yang ketiga, berpakaian yang sopan. Saat kita bertamu, kita harus menggunakan pakaian yang sopan, seperti menggunakan pakaian yang rapi. Kalau kita ingin bertamu mengerjakan tugas, ya berpakaian yang panjang,
seperti ya yang rapi lah, tidak semena-mena pakai tidak pakai celana pendek bola gitu, itu tidak wajar dalam Islam. Yang keempat masuk ke poin inti saat kita bertamu itu, saat misalnya topik bertamu harus mengucapkan salam. Di mana salam harus maksimal 3 kali ya. Seandainya umam bertamu ke rumah topik tetapi mengucapkan salam 3 kali, apa yang harus dilakukan umam? Pulang. Bagus. Jadi kita itu harus mengikuti adab saat kita bertamu. Kita mengucapkan salam 3 kali terhadap tuan rumah, tetapi tuan rumah tidak menyapa atau memberikan respon terhadap kita yang bertamu, kita harus pulang. Jadi kita harus mengutamakan ini adab agar kita lebih paham terhadap adab-adab bertamu. Yang kelima adalah menghindari fitnah saat bertamu. Jadi kita itu saat bertamu harus menghindari fitnah seperti Taufik ingin bertamu ke rumah yang cewek. Seperti Taufik bertamu ke rumah Mutiara. Ini contoh. Sering Pak. Jadi menghindari fitnah itu ya pintunya dibuka, jangan pakai kerudung nanti bahaya. Pintunya dibuka atau bawa kawan atau muti sebagai rumah sudah ada kawannya terlebih dahulu. Jadi kalau cuma dua-duaan itu bahaya, itu ada yang ketiga. Yang ketiga ini kadang-kadang halus, kadang-kadang kasar. Yang bahaya ini kadang-kadang halus. Itu anak-anak. Jadi anak-anak sekalian harus ini menanamkan dalam diri anak-anak bahwa kita harus menanamkan adab-adab bertamu. Salah satunya ini yang paling poin intinya menghindari fitnah itu, karena fitnah ini sangat perkataan yang ada menjadi ada itu kan. Jadi bahaya sekali terhadap poin kelima ini. Jadi anak-anak yang bertamu memperhatikan waktu, berpakaian sopan itu berkaitan dengan yang menghindarkan fitnah. Kalau kita tidak seperti Taufik ini kan pakai celana pendek, pakai baju yang tidak berkancing habis segini lah, tetapi bertamu ke rumah Mutiara misalnya, itu kan menimbulkan fitnah dari pakaiannya tidak sopan, tangan gitu Pak, hubungan tangannya bahaya kan? Ya karena wajib curiga karena dari pakaian Taufik sudah tidak sopan terhadap ingin bertamu ke rumah Mutiara. Jadi harus diterapkan dari 5 poin ini. Dan yang keenam, menjaga sopan santun. Saat kita sudah bertamu, sudah berhadapan dengan tuan rumah, seperti kita bertamu ke rumah teman maupun pacar, saat ada orang tua kita, jadi sopan santun itu harus diutamakan. Dengan duduk yang baik, jangan duduk begini, itu tidak boleh. Dengan duduk yang baik, seperti ya menjaga tingkah laku yang baik lah. Pakaian yang harus diperhatikan. Dan pula kita bertamu naik kaki gini, garuk sana garuk sini, ngomong kasar. Jadi ibarat kata itu sopan santun dari poin laku maupun perkataan kita. Jangan kita semena-mena kita nih ada bertamu ke rumah bukan saya, Adik, Umam, bertamu ke rumah, udah akrab sekali sama ke rumah Taufik, jadi biasa dah. Bertamu ke rumah Taufik kawan lama, ngomong yang kotor-kotor lah, itu tidak boleh. Apa kata orang tuanya kan kalau kita ngomong yang negatif, tahu lah kalau udah kawan lama nih bapak paham. Cuman kalau saat bertamu itu bisa dikurangi. Jadi sopan santun harus ditanamkan dalam diri ada
bertamu. Yang ketujuh, memperhatikan batas bertamu. Memperhatikan batas bertamu. Saat kita bertamu, kita harus memperhatikan batas waktu. Batas bertamu juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita bertamu langsung masuk ke kamar gitu seperti saya seperti imam bertamu nih. Bertamu tidak mengucapkan salam dengan pakaian tidak sopan langsung masuk kamar. Nah itu wajib dipertanyakan itu. Seperti mutiara, seperti biasa gitu kan, langsung masuk gitu. Oh kita mana? Masuk ke kamar. Itu tidak sopan dalam Islam. Jadi kita harus bertamu itu memperhatikan batas bertamu. Dan juga saat kita bertamu, misalnya nih anak-anak mau nginap, sedangkan kita itu ingin menginap di rumah teman kita, itu dalam Islam dibatasi hanya 3 hari. Jadi kalau kita ingin menginap atau menginap di rumah teman, jadi itu dibatasi hanya 3 hari dalam Islam dibolehkan. Jangan pula kita ingin menginap di rumah teman itu sampai sebulan, seminggu, habis lah, tuan rumah tak mampu nggak kita nanggungnya, kata tuan rumah ini anak ini tak balik-balik, dia nak balik ni. Kadang-kadang orang tuan rumah tu gitu bahasa kita. Jadi teman-teman anak-anak sekalian, di dalam langkah-langkah bertamu itu harus menanamkan dalam dirinya dari 7 poin akhlak atau adab yang harus diutamakan sebelum ketika ingin kita bertamu. Mungkin ada yang ditanyakan? Izin bertanya Pak, kalau tujuannya itu pertama apakah dikatakan bertamu? Ya, tujuannya itu ingin bertentang sama pemilik rumah atau apakah bisa dikatakan sebagai bertamu Pak? Bisa, kita bertamu, ini bisa. Nah, tapi kita itu sebelum bertamu, alangkah baiknya itu kita menghubungi terlebih dahulu seperti tadi itu saudara video ini, misalnya ingin berutang, nah kita hubungi dulu, kita menggunakan WA. Sekarang kan sudah musimnya atau teknologi sudah melunjak pesat. Jadi jangan pusing-pusing, kita harus hubungi dulu tuan rumahnya, izin mau bertamu, kemudian duit. Nah, tak tahu lah dibalas tak ada tuan rumah, takutnya tidak dibalas. Kalau misalnya ingin bertamu ini tidak hanya ingin ada tujuan tugas, tapi menjenguk orang sakit, meminjam uang, atau ingin memperhatikan saudara, itu juga dinamakan bertamu. Kita diam di teras, tetapi ada tuan rumah yang di situ, itu sudah dinamakan bertamu juga. Makanya kita harus menggunakan atau menerapkan di dalam diri kita langkah-langkah agar bertamu tersebut. Mungkin yang lainnya ditanyakan. Sudah paham Pak? Sudah paham ya? Jadi anak-anak sekalian, Bapak harap harus langkah-langkah bertamu ini dipelajari lagi, dipahami. Karena ketika baru belajar ini mungkin tidak paham. Seperti kita bertamu itu harus menggunakan dari langkah-langkah adab bertamu. Jadi sekarang Bapak sudah menjelaskan atau menyampaikan dari pengertian bertamu, dari langkah-langkah adab bertamu. Jadi di sini Bapak ingin dari masing-masing teman sebangku, 2 orang teman sebangku seperti yang ini, Umam, Umur itu sama ini, Nafalia itu teman berdua lah intinya, memberikan kesimpulan terhadap memberikan penguatan penyampaian masing-masing lah, apa pentingnya adab dalam bertamu. Bapak beri waktu 3 menit untuk menyiapkan atau menyampaikan penguatan terhadap materi. Jadi silakan nanti Bapak ajak siapa yang maju ke depan untuk menyampaikan pentingnya adab.
dan pembelajaran yang berikut sudah menunggu gurunya di depan. Jadi kita cancel untuk kelompok tadi, silakan dikerjakan di rumah, dibaiki lagi. Bapak harap minggu depan Bapak tanya lagi dari 7 poin ada bertamu ini anak-anak sudah paham atau sudah menghafalkan dan menanamkan dalam diri anak-anak sekalian. Mungkin hanya ini dari Bapak. Jika ada salah kata sebelum menutup, Bapak ingin memesan karena sekarang musimnya lagi gimana ya, cuaca lagi nggak enak, jadi anak-anak sekalian ya, tetap jaga kesehatannya, jangan banyak main, tetap belajar karena di perbab ini akan Bapak masukkan ke dalam bilangan nanti. Mungkin sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.